Chapter 108. Terjebak Cinta Perjodohan. 10 tahun berlalu, Faris sudah berusia 23 tahun dan dia sekarang sudah bekerja di perusahaan papanya, dan jabatannya sebagai wakil direktur di perusahaan besar dan ternama itu. Faris bekerja sambil melanjutkan S2 yang tinggal 1 tahun lagi akan selesai. Fahri dan Alira sangat bahagia mempunyai Faris dan juga adik perempuannya yang Alira lahirkan hampir 10 tahun lalu yang bernama Almira Permana, yang sekarang sudah berumur hampir 10 tahun dan dia sudah duduk di bangku sekolah SD kelas 4. Almira sangat cantik seperti mamanya, di usianya yang masih kecil itu dia sudah sangat centil dan genit seperti Alira. Setiap harinya kalau sudah pulang dari sekolah atau hari libur dia selalu pergi ke rumah Melda kakak sepupunya itu untuk ajak main, karena mereka mempunyai sifat yang sama-sama centil, genit dan tidak bisa diam dan itu yang membuat Faris selalu resah berada di dekat mereka. Melda sekarang sudah berada di bangku kuliah semester 4, tapi badannya yang mungil dan sifatnya yang kekanak-kanakan membuat dia terlihat selalu seperti anak-anak. Melda tidak terlalu cantik dan kulitnya juga tidak terlalu putih, tapi dia adalah anak yang manis dan sangat ceria. Dia dan juga Almira selalu membawa keceriaan di dalam keluarga mereka karena sifat mereka berdua sama-sama centil, genit dan tidak bisa untuk diam. Faris sangat menyayangi Melda dan Almira, walaupun dia tidak nyaman berada di samping mereka tapi dia selalu menemani dan membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka kalau mereka merasa tidak mampu melakukannya sendiri. Setelah kepergian Biina, Faris menjadi semakin pendiam dan dingin. Dia tidak suka banyak bicara kalau bukan masalah penting. Dia terlihat sangat cool dan wajahnya yang tampan membuat para wanita sangat tergila-gila padanya. Apalagi di usianya yang masih muda dia sudah memiliki segalanya. Di usianya yang baru 23 tahun Faris sudah memiliki aset-aset mahal seperti beberapa mobil mewah, motor, villa, apartemen dan usaha lainnya. Dia juga memiliki saham besar di perusahaan pusat yang dikelola papanya, karena sebagian dari saham di perusahaan itu adalah milik Papa Indra yang sudah diwariskan untuk Faris, dan sisanya milik Fahri papanya yang kelak juga akan menjadi miliknya. Tapi Faris tidak pernah bersikap sombong dengan apa yang dia miliki. Di balik sifatnya yang dingin, cuek dan pendiam, dia adalah orang yang sangat dermawan dan baik kepada semua orang seperti Fahri papanya, tapi ada sifatnya yang sangat ditakuti keluarganya, karena setelah kejadian waktu itu membuat Faris menjadi predator yang sangat mengerikan di saat dia sedang marah. Dia tidak dapat mengontrol diri di saat sedang emosi, dan tidak ada orang yang bisa menenangkannya di saat dia melakukan hal yang mengerikan itu. Setelah dia melenyapkan Bella dan Dedi, 7 tahun kemudian tepat dia berusia 20 tahun dan waktu itu dia baru duduk di bangku kuliah semester 4, dia kembali melenyapkan ketiga orang jahat yang masuk ke dalam rumahnya dan ingin melenyapkan papa dan mamanya di dalam kamar. Di malam itu mereka semua sudah terlelap, dan tepat pukul 3.30 dini hari ada 3 orang yang masuk ke rumahnya lewat pintu belakang. Kedua satpam yang berjaga di depan tidak mengetahui apa-apa karena mereka juga sudah terlelap. Ketiga orang itu masuk dan melangkah menuju kamar Alira dan Fahri. Sepertinya mereka sudah punya tujuan menghabisi Fahri. Setelah sudah berada di dalam kamar, dengan segera mereka melangkah mendekati tempat tidur tanpa mereka sadari ada yang mengikuti mereka dari belakang. Dan di saat sudah berada di samping tempat tidur, salah seorang dari mereka dengan segera langsung mengkokang pistol yang dibawanya tepat di depan wajah Fahri dan membuat Fahri juga Alira terkejut dari tidur mereka tapi tidak bisa untuk bersuara. Fahri dan Alira yang kaget hanya terdiam pasrah setelah menyadari ada yang mau melenyapkan mereka. Tapi belum sempat ketiga orang itu bertindak, Faris yang muncul dari balik horden langsung mencabik-cabik mereka dengan pisau sangkur yang selalu dia simpan di kamarnya. Fahri dan Alira tambah kaget dengan melihat kesadisan putra mereka merobek tubuh ketiga orang itu dengan sangkur di tangannya tanpa ampun. Dia mencakar sangkur di tubuh ketiga orang itu tanpa suara, hanya suara teriakan-teriakan kecil dari ketiga orang itu yang terdengar di dalam kamar itu. Setelah mereka sudah tewas, Faris langsung melangkah mendekati orang tuanya sambil membersihkan lumuran darah di sangkurnya dengan tisu yang dia ambil di meja rias mamanya.
Setelah berada di samping orang tuanya, Faris langsung memeluk Fahri dan Alira yang masih bingung dan kaget itu sambil berkata, "Papa dan Mama nggak usah khawatir. Ada aku yang akan selalu melindungi kalian," kata Faris. "Terima kasih nak, tapi kenapa kamu kembali melakukan ini lagi?" tanya Alira sambil menangis ketakutan. "Iya nak. Mengapa kamu kembali melakukannya?" tanya Fahri. "Karena kalau aku tidak melakukannya berarti aku harus siap untuk kehilangan kalian berdua," jawab Faris. "Dan aku sudah pernah bilang Pak, kalau tanganku ini akan jadi samurai untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi, dan samurai akan selalu berlumuran darah orang-orang jahat yang mau menyakiti kalian semua," kata Faris dan membuat Alira dan Fahri langsung memeluknya. Kemudian Fahri segera menelpon anak buahnya untuk segera membereskan mayat ketiga orang itu dan langsung menghilangkan jejak mereka biar tidak tercium oleh polisi. Karena Fahri tahu ini pasti orang suruhan yang disuruh untuk melenyapkannya, tapi dia belum tahu siapa orang itu. Karena Fahri merasa tidak pernah ada musuh sama sekali. Setelah kejadian itu, 2 tahun kemudian Faris kembali melakukan hal yang sama kepada seseorang yang selalu meneror rumah oma dan opanya yang tidak lain adalah saingan bisnis Papa Indra juga Fahri. Dan orang itu juga yang mengirim 3 orang untuk mencelakakan Fahri waktu itu, tapi mereka juga sudah dilenyapkan oleh Faris dengan begitu sadis dan mengerikan. Setelah mendengar semua dari omanya, membuat Faris langsung bertindak. Dia menyelidiki orang itu hanya dalam waktu setengah hari. Kemudian dia kembali melenyapkan nyawa orang itu dengan cara yang sama dan langsung menghilangkan jejaknya. Dan perbuatannya waktu itu tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Chapter 109. Faris sangat tampan, mempesona dan juga tajir. Sifatnya yang dingin dan cuek membuat setiap para wanita yang melihatnya langsung tertarik dan ingin memilikinya. Bahkan ada banyak wanita yang menyatakan perasaan mereka bahkan menawarkan diri mereka untuk Faris. Walaupun hanya untuk menjadi kekasih sesaat di tempat tidur, tapi Faris bukannya tertarik atau menerima mereka. Malahan dia sangat merasa jijik dengan sikap wanita-wanita yang seperti itu. Salah satunya Renata. Renata adalah seorang model cantik dan seksi yang sangat terkenal. Dia adalah anak seorang pejabat bank. Dia sangat tergila-gila terhadap Faris dan selalu mengutarakan perasaannya, bahkan menawarkan dirinya kepada Faris. Tapi Faris selalu menolaknya bahkan menghindar darinya. Karena Faris tahu siapa itu Renata. Dia itu kakak tingkat Faris waktu kuliah S1 dulu. Memang dia adalah anak seorang pejabat, tapi perilakunya sangat tidak terpuji. Demi popularitasnya dia sering tidur dengan pengusaha-pengusaha terkenal dan tanpa dia sadari pengusaha-pengusaha yang menidurinya itu semua rekan bisnis Faris dan papanya. Jadi mereka sering membahas tentang dia kalau sudah berkumpul dan Faris maupun papanya hanya mendengar tanpa berkata-kata. Ya begitulah sifat bapak dan anak satu ini yang sama-sama nggak suka berbicara banyak apalagi tentang masalah yang tidak penting. Selama ini Faris tidak pernah menjalin kasih sama wanita manapun. Tapi dia pernah melakukan hal yang membuatnya sangat merasa bersalah pada seorang wanita waktu di Amerika 3 tahun yang lalu. Waktu itu Faris masih berada bangku kuliah semester 4 sedangkan Almira baru berumur 7 tahun. Faris, Almira dan mamanya diajak Fahri papanya pergi ke Amerika untuk menghadiri ajang bergengsi di sana. Acara itu diadakan pukul 8 malam, dan di sana juga ada beberapa teman Faris yang juga ikut orang tua mereka. Faris dan teman-temannya duduk terpisah dari orang tua mereka sambil meminum anggur yang dipesan teman-temannya. Setelah hampir 2 jam akhirnya Faris pun pergi meninggalkan teman-temannya karena dia merasa sudah mabuk. Dia menghampiri kedua orang tuanya dan meminta izin untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap yang berada di samping gedung tempat acara dilaksanakan. Setelah itu dia langsung pergi diantar sama orang suruhan papanya. Karena Alira dan Fahri melihat keadaan putra mereka sudah tidak stabil, akhirnya mereka menyuruh orang untuk mengantarnya. Di saat sudah dekat kamarnya, orang yang mengantarnya langsung pergi dan Faris langsung melangkah menuju kamarnya. Tapi tiba-tiba dia kaget karena melihat pintu kamar yang sudah terbuka. Karena pintu kamar sudah terbuka membuat dia yang sudah mabuk itu jadi ragu apakah itu kamarnya atau bukan. Akhirnya dia memilih untuk mau pergi ke kamar di sebelahnya, tapi belum sempat dia melangkah ada suara yang berbicara padanya dari dalam kamar. "Maaf tuan, tadi saya masuk ke kamar ini menggunakan
Kunci cadangan karena saya disuruh untuk membawa handuk dan sabun ke dalam kamar mandi Tuan, kata wanita itu dan Faris hanya menganggukkan kepalanya, kemudian wanita itu langsung melangkah pergi. Tapi di saat dia baru melangkah beberapa langkah, dia mendengar suara orang muntah. Akhirnya dia berbalik dan melihat Faris yang sedang muntah di depan kamarnya. Dengan segera wanita itu langsung berlari menghampiri Faris dan membantunya untuk masuk ke dalam kamar. Sampainya di dalam kamar, wanita itu langsung membawa Faris ke dalam kamar mandi karena bajunya sudah terkena muntahnya sendiri. Setelah Faris sudah berada di dalam kamar mandi, dia kembali muntah. Wanita itu membiarkannya muntah di dalam kamar mandi dan dia langsung mengambil kain pel untuk membersihkan muntah Faris di depan pintu kamar. Setelah sudah bersih, dia kembali ke kamar mandi untuk melihat Faris, tapi tiba-tiba dia kaget sampai berteriak di saat dia melihat Faris yang sudah melepaskan semua pakaiannya, tinggal tersisa celana dalam pendek. Akhirnya wanita itu langsung berbalik dan ingin pergi, tapi Faris dengan cepat langsung menahan lengannya dan membuat langkahnya terhenti. "Maaf Tuan, aku mau pergi dulu," kata wanita itu sambil terus membelakangi Faris. "Tolong bantu aku," kata Faris sambil terus memegang lengan wanita itu. "Baiklah, tapi pakai handuknya dulu," jawab wanita itu. "Tolong pakaikan padaku," kata Faris sambil menarik lengan wanita itu sedikit kasar sampai membuat wanita itu berbalik dan langsung tersandar di dada Faris. "Tuan, lepaskan aku," kata wanita itu sambil berusaha melepaskan tangan Faris, tapi usahanya tidak berhasil karena Faris sudah memeluknya dengan sangat keras. Entah setan apa yang merasukinya membuat Faris dengan segera langsung mencium paksa wanita itu. Wanita itu mencoba untuk berontak dan mendorong wajah Faris yang sudah berada di bagian lehernya. "Faris, kok bibir juga?" leher wanita itu sampai bibirnya terluka dan seluruh lehernya dipenuhi tanda merah. "Jangan, lepaskan aku. Aku mohon, jangan." "Hiks, hiks, hiks," wanita itu berteriak sambil menangis, tapi Faris yang sudah hilang kendali tidak memperdulikan teriakan dan tangisannya. Dengan gerakan cepat Faris mengangkat wanita itu dan membawanya menuju tempat tidur, kemudian langsung menindihnya dan melakukan apa yang diperintahkan hasratnya. Wanita itu berteriak meminta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya karena kamar itu kedap suara, dan bodohnya dia, setelah dia membersihkan muntah Faris di depan pintu tadi, dia langsung mengunci pintu dan berjalan menyusul Faris ke kamar mandi. Faris melepaskan semua pakaian wanita itu secara paksa, dan tidak pakai lama dia langsung melakukan aksinya yang sangat gila itu. Awalnya sangat sulit untuk menerobos sasarannya karena terlalu sempit, tapi dengan sedikit memaksa akhirnya berhasil juga, dan membuat wanita itu berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Wanita itu terus merontak dan berteriak minta tolong, tapi Faris yang lebih kuat tenaganya menindih sambil memegang kedua tangan wanita itu di atas kepalanya, membuat wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis, dan lama-kelamaan dia hanya bisa pasrah sambil menangis karena tenaganya sudah hampir habis. Setelah hampir 1,5 jam akhirnya Faris pun tumbang di atas wanita itu dan langsung tidak sadarkan diri. Sambil terus menangis wanita itu mendorong Faris dari atasnya. Setelah itu dia langsung memungut pakaiannya yang dibuang oleh Faris ke lantai dan langsung memakainya, kemudian dengan langkah perlahan-lahan dia keluar dari kamar itu. Pukul 8.30 Faris terbangun dan dia langsung terduduk di atas tempat tidur sambil memegang kepalanya yang sedikit pusing. Tiba-tiba dia langsung terkejut dengan mata yang terbelalak di saat teringat dengan kejadian semalam. Dengan segera dia langsung melihat dirinya yang tanpa sehelai benang pun. Dia tambah kaget dengan melihat dirinya dan tempat tidurnya yang berantakan, juga ada banyak bercak-bercak darah. Kemudian dia langsung mencakar-cakar rambutnya sendiri sambil berkata, "Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Aku telah menghancurkan hidup seseorang," kata Faris. Kemudian dengan segera dia memakai pakaiannya dan berusaha mencari wanita asing yang tidak dia kenal sama sekali. Faris berusaha mencari wanita itu ke sana kemari tapi dia tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia mau menemukannya sedangkan dia tidak tahu namanya dan juga tidak mengingat wajahnya sama sekali. Mungkin karena pengaruh mabuk jadi dia tidak mengingat wajah bahkan ciri-ciri wanita yang telah dia perkosa itu.
Karena merasa tidak berhasil akhirnya Faris kembali ke kamarnya dan tidak sengaja dia menginjak sesuatu di lantai dan segera dia langsung menunduk dan memungut benda yang dia injak itu, yang ternyata adalah sebuah kalung liontin yang bertulis nama Intan. Chapter 110. Setelah kejadian itu Faris selalu dibayang-bayangi oleh perbuatannya sendiri. Dia sangat menyesali apa yang telah dia lakukan oleh wanita yang tidak dia kenal itu, dan terkadang dia sering memimpikannya sosok seorang wanita yang dia peluk dan dia cium di dalam mimpinya itu. Dia tidak mengenali wanita itu sama sekali, dan dia yakin itu bukan wanita yang dia perkosa waktu itu, karena dia sudah melihat rekaman CCTV di depan kamar hotel yang dia tempati waktu itu di Amerika. Memang dia tidak melihat wajah wanita itu dalam rekaman CCTV itu, tapi yang dia lihat bentuk tubuh wanita itu sangat kurus. Faris selalu menyimpan kalung wanita itu karena dia berniat untuk mencarinya dan meminta maaf atas segala perbuatannya, dan dia juga siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya itu. Tapi sebelum itu Faris ingin menepati janjinya kepada Bi Ina. Dia berniat mencari tahu keadaan Aleta cucu Bi Ina. Kalau dia sedang kesusahan Faris ingin membantunya, karena itu janji yang dia ucapkan kepada Bi Ina dulu. Pukul 7.30 Faris yang sudah bersiap-siap ke kantor langsung melangkah menuju dapur, tapi sampainya di dapur dia malah melangkah menuju jendela dan berdiri di sana sambil menatap keluar jendela dan mengingat wanita di dalam mimpinya itu, karena dia sangat merasa penasaran dengan wanita itu. "Ngapain kamu di situ sayang? Ayo kita sarapan. Tuh papa sama adik kamu sudah nungguin tuh," kata Alita setelah melihat putranya melamun di depan jendela. Dan Faris si kutub utara hanya melangkah mengikuti mamanya tanpa berkata apa-apa. Sampainya di meja makan Faris merasa bingung karena melihat papanya tidak memakai pakaian kantor dan dia langsung bertanya, "Papa nggak ke kantor?" Tanya Faris sambil duduk. "Iya hari ini papa nggak ke kantor karena papa mau ke rumah sakit lihat keadaan Grandma. Kamu semalam kesana kan?" Tanya Fahri kepada putranya. "Iya aku kesana sampai jam 12 baru aku pulang," jawab Faris. "Gini nak, papa mau suruh kamu ke Amerika untuk menggantikan papa, karena papa harus temanin oma dan opa jagain Grandma," kata Fahri. "Kapan pak?" Tanya Faris. "Lusa. Dan semuanya sudah disiapkan asisten papa, tapi nanti kamu kesana sendirian gak ada yang temanin," kata Fahri. "Gak apa-apa pak," jawab Faris. Selesai sarapan Faris langsung berangkat bersama Almira karena dia yang akan mengantarkan adiknya itu ke sekolah. Kebetulan sekolah Almira searah dengan kantor papanya, sedangkan Fahri dan Alira juga langsung berangkat menuju rumah sakit. Dalam perjalanan Faris dibuat pusing dengan Almira yang tidak bisa diam. Almira menanyakan hal yang membuat Faris jadi bingung untuk menjawabnya. Mas kan udah kerja, udah punya banyak uang, kenapa mas belum nikah?" Tanya Almira sambil berbalik menatap Faris yang sedang fokus menyetir. "Mas nggak pengen nikah," jawab Faris. "Tapi aku kan pengen mas cepat-cepat nikah, biar aku punya teman," kata Almira. "Kan ada Mbak Melda," jawab Faris. "Tapi Mbak Melda nggak tinggal serumah sama aku," kata Almira. "Benar kamu mau mas nikah?" Tanya Faris tanpa menatap adiknya. "Iya aku mau," jawab Almira bersemangat. "Kalau mas udah nikah, mas bukan hanya punya kamu, tapi juga punya orang," kata Faris. "Kok gitu sih? Mas kan mas aku, dan aku adik mas," protes Almira. "Iya emang, tapi kalau mas sudah nikah berarti saya lain jadi mas kamu, mas juga akan jadi suami orang dan nanti akan jadi papa orang," kata Faris. "Oh, kalau gitu aku nggak mau deh," kata Almira sambil pasang muka cemberutnya. "Makanya jangan suruh mas untuk cepat-cepat nikah, biar mas cuma jadi milik kamu," kata Faris sambil mengecup pipi adiknya itu, dan Almira hanya mengangguk sambil tersenyum kepada Faris. Setelah mengantar Almira, Faris langsung melaju menuju kantornya dan tidak berapa lama dia pun sampai ke kantor dan langsung naik menuju ruangannya menggunakan lift. Semua karyawan wanita yang ada di kantor selalu terpana kalau melihat Faris. Karena dia laki-laki yang sangat tampan dan cool seperti papanya, karismanya selalu mampu menghipnotis para wanita. Pukul 8 malam Faris baru pulang dari kantor karena dia lembur.
Sampainya di rumah dia melihat Almira sedang nonton bersama Melda adik sepupunya karena orang tua Melda juga berada di rumah sakit jadi Melda disuruh tidur bersama Almira. Faris melangkah mendekati mereka dan langsung duduk di samping Almira sambil memeluk dan mencium pipi adiknya itu, tapi tiba-tiba dia merasa nggak nyaman di saat Almira dan Melda membahas tentang dirinya. "Bah, tadi tuh aku tanya Mas kapan nikah. Tapi dia malah jawab nggak pengen nikah," kata Almira. "Emang kenapa Mas nggak pengen nikah?" tanya Melda sambil terus mengunyah cemilan yang ada di tangannya. "Oh udah, Mas malas bahas yang kayak gitu," kata Faris sambil berdiri dan langsung melangkah menuju tangga. "Ayo Mbak kita sorakin Mas," ajak Almira. Ayo," jawab Melda dan segera mereka menyoraki Faris. Ganteng-ganteng nggak punya cewek." "Hahaha," sorakan Almira dan Melda sambil tertawa, tapi Faris tidak menjawab ataupun berbalik. Dia terus melangkah menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Sampainya di kamar, Faris langsung memilih untuk membersihkan badannya yang sudah terasa sangat lengket. Setelah sudah bersih dan sudah berpakaian santai, Faris memilih untuk membuka laptopnya dan mencari kabar tentang Aleta lewat sosial media. Hampir 1 jam dia mencari tapi dia tidak menemukan apa-apa. Karena sudah sangat capek, akhirnya dia memilih untuk naik ke tempat tidurnya dan langsung berbaring, dan seketika Faris kembali teringat dengan Biina. Dia sendiri bingung karena sudah 2 bulan ini dia selalu teringat mbahnya itu dan wajah Biina selalu terbayang-bayang dalam pikirannya, dan hal itu membuat dia sangat sedih. Tapi di sisi lain Faris pun berpikir mungkin Biina ingin memberitahunya untuk mencari cucunya dimanapun dia berada. Faris sangat bingung dan dia juga sangat pusing karena bukan hanya bayangan Biina yang menghantui pikirannya saat-saat ini, tapi wanita asing yang tidak dia kenal itu juga akhir-akhir ini terus datang dalam mimpinya. Chapter 111. Faris berangkat ke Amerika sendirian tanpa ada yang menemaninya. Dia ke Amerika dalam perjalanan bisnis menggantikan papanya. Dan selain perjalanan bisnis, dia juga berniat mencari wanita asing yang sudah dia nodai 3 tahun yang lalu. Itu di sana, Fahri dan Alira sebagai orang tua tidak merasa khawatir sama sekali membiarkan anak mereka ke negara sebesar itu tanpa ada yang menemaninya. Karena mereka sudah sangat mengenal putra mereka itu dan mereka sangat percaya kalau putra mereka itu bisa menjaga dirinya sendiri. Sampainya di Amerika, Faris sudah dijemput oleh orang suruhan papanya. Setelah itu Faris langsung diantar ke hotel yang sama waktu kejadian itu, karena sebelum sampai di sana, asisten papanya sudah mengurus semuanya sesuai keinginannya. Faris menginap di hotel itu karena dia ingin mencari jejak wanita yang telah dia perkosa waktu itu. Setelah kejadian waktu itu, Faris yang sudah kembali ke Indonesia menghubungi pihak hotel untuk meminta mereka mengirim rekaman CCTV secara online. Selain rekaman CCTV, Faris juga meminta identitas wanita itu, tapi identitas wanita itu tidak disimpan oleh pihak hotel. Karena dia bukan karyawan di hotel itu, dia hanya orang luar yang ditawarkan pihak hotel untuk membantu membersihkan kamar-kamar hotel karena ada seorang karyawan hotel yang tidak masuk malam itu, yang mereka tahu namanya Intan dan umurnya 17 tahun. Di saat itu dia sedang mencari pekerjaan karena dia sedang membutuhkan uang. Dan akhirnya dia ditawarkan untuk membantu semalam di situ karena ada banyak tamu yang menginap dan ada satu karyawan yang tidak masuk. Faris menginap di hotel yang sama tapi bukan di kamar yang sama karena kamar itu sudah dipesan orang. Sampainya di dalam kamar, Faris memilih untuk segera mandi. Selesai mandi dia langsung berpakaian santai dan dia memutuskan untuk tidur karena dia merasa kecapean. Apalagi segala urusan bisnisnya baru akan dimulai besok pagi. Pukul 7 malam Faris baru bangun dan segera mandi. Selesai mandi dan berpakaian, Faris langsung bergegas pergi dengan mobil yang disewanya selama di Amerika. Faris melajukan mobilnya ke salah satu restoran yang sederhana yang menyediakan banyak menu makanan Indonesia. Karena Faris sangat suka makanan Nusantara, sampainya di sana karena semua meja sudah penuh, akhirnya dia melangkah ke sebuah meja yang hanya diduduki seorang laki-laki seumuran dia. Laki-laki itu sedang duduk termenung sambil meminum segelas jus. Setelah berada di samping laki-laki itu, Faris langsung menyapanya dan membuat laki-laki itu kaget dari lamunannya. "Halo, apa aku bisa duduk di sini?" tanya Faris menggunakan bahasa Inggris.
Oh iya silahkan tuan, jawab laki-laki itu, sambil makan Faris mencoba untuk mengobrol dengan laki-laki itu karena sejak tadi Faris melihat laki-laki itu hanya melamun. Begitulah Faris di balik sifatnya yang dingin dan cuek, dia sangat perhatian dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kamu orang Amerika? Tanya Faris memulai obrolan. Bukan tuan, aku orang Malaysia, jawab laki-laki itu dan membuat Faris langsung menghentikan makannya dan menatap laki-laki di depannya itu sambil berkata, "Jangan panggil aku tuan, namaku Faris dan aku dari Indonesia," kata Faris sambil menjulurkan tangannya kepada laki-laki itu. "Namaku Reza, aku datang dari Malaysia untuk mencari sepupuku yang dijual di salah satu bar besar di sini oleh papaku sendiri," kata laki-laki itu setelah menjabat tangan Faris. "Kenapa sampai bisa begitu?" tanya Faris. "Waktu orang tuanya meninggal, dia dirawat sama orang tuaku, tapi setelah ibuku meninggal beberapa tahun yang lalu, ayahku menikah lagi dan semua harta orang tua sepupuku itu dihabiskan oleh ayah dan juga ibu tiriku yang licik itu. Karena semua harta sudah habis dan dililit hutang, akhirnya ibu tiriku menyuruh ayahku untuk mengirim sepupuku ke Amerika untuk bersekolah di sini sambil kerja. Padahal sampai sini dia nggak sekolah, malahan dia dijual oleh ibu tiriku ke seorang germo untuk dijadikan wanita penghibur. Waktu itu aku sudah membantunya kabur selama beberapa tahun ini, tapi sekarang dia sudah ditangkap oleh germo itu 2 minggu yang lalu, dan aku nggak tahu bagaimana cara membantunya," kata Reza panjang lebar. "Mengapa ayahmu tidak membantunya?" tanya Faris. "Ayahku sudah tidak memperdulikan kita lagi. Dia hanya mengikuti kemauan istri barunya dan anak tirinya," jawab Reza. "Kalau boleh tahu siapa nama sepupumu itu?" "Mungkin aku bisa membantumu," kata Faris. "Benar. Terima kasih sebelumnya, dia bernama Aleta," jawab Reza bersemangat dan membuat Faris langsung kaget dan menatap Reza dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Aleta? Apa papanya bernama Zidan Orlando dan mamanya bernama Farah yang berasal dari Indonesia?" tanya Faris sambil menatap tajam Reza. "Iya benar, kok kamu bisa tahu?" tanya Reza bingung. "Dia orang yang aku cari. Ibu dari mamanya bekerja selama puluhan tahun di keluarga aku, dan neneknya itu sangat berjasa sama keluarga aku, tapi dia sudah meninggal setelah mendengar kabar kematian orang tua Aleta. Dan sebelum dia meninggal dia memberi pesan kepadaku untuk mencari cucunya itu." Jelas Faris panjang kali lebar. "Berarti ini jalan yang Tuhan kasih buat Aleta. Ya sudah, sekarang aku akan mengantarmu ke sana. Kesempatan dia belum bekerja, tadi dia menelponku dengan ponsel temannya yang bekerja di situ juga. Katanya mereka belum membuatnya kerja selama 2 minggu ini karena dia pura-pura sakit, tapi katanya mereka sudah mulai curiga kepadanya. Dan malam ini mungkin dia akan dipekerjakan," kata Reza. "Ya sudah, kalau gitu kita cepat pergi ke sana sebelum semuanya terlambat," kata Faris. Setelah itu Faris dan Reza langsung melaju menuju bar besar dan terkenal yang dimaksud Reza. Sampainya di sana, Faris segera memarkirkan mobilnya dan mereka langsung turun dan masuk ke dalam bar itu. Semua wanita penghibur yang ada di situ menyapa Faris dengan suara manja mereka, tapi Faris tidak memperdulikan mereka sama sekali. Mereka terus melangkah sampai menuju meja kasir dan Faris langsung berbicara dengan wanita yang menjadi kasir. "Aku mau bertemu dengan bos kalian," kata Faris. "Memangnya ada perlu apa tuan?" tanya wanita itu. "Aku ingin membeli seorang wanita di sini untuk menjadi istriku," jawab Faris. "Kalau gitu tuan bisa tunggu di dalam bersama teman tuan biar aku menghubungi bos aku dulu," kata wanita itu. Setelah itu Faris dan Reza langsung diantar oleh seorang laki-laki masuk ke dalam sebuah ruangan khusus tamu penting.